teman-teman, video kali ini saya mau bahas tentang sesuai judul dan thumbnail. Pasti teman-teman ngeklik ini karena sudah ada niatan buat pingin terjun ke dunia online, misalnya jadi content creator atau pebisnis online, influencer, selebgram, ataupun yang sejenisnya. Nah, sebelum kita langsung terjun untuk jadi seorang content creator, kita harus persiapkan 3 poin ini yang saya bahas di video kali ini. Langsung saja masuk ke video. Yang pertama, teman-teman harus tetapkan tujuannya untuk jadi content creator ini mau jadi apa ke depannya. Beberapa hari yang lalu saya sudah open Q&A dan open polling di Instagram ya. Mayoritas mereka keinginannya untuk jadi content creator itu yang pertama mereka mengembangkan dan membangun personal branding mereka. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari dunia online. Yang ketiga, mereka ingin sekedar sharing, berbagi skill ataupun pengalaman yang mereka miliki. Ada juga mereka yang mengemas tiga-tiganya ini menjadi satu. Jadi mereka ingin bangun personal branding, dapetin penghasilan, dan sharing pengalaman yang dia miliki ataupun skill yang dia miliki. Oke, sekarang tetapkan tujuannya teman-teman ini mau jadi content creator itu apa. Setelah mimpi besarnya teman-teman atau goals dari tujuan dari content creator ini mau jadi apa, baru kita turun ke bawah, kita breakdown strategi apa aja ataupun langkah-langkah apa aja yang harus kita siapkan agar kita bisa mencapai tujuan kita. Oke, misalnya yang 3 poin tadi, ada yang pingin dapetin tiga-tiganya, bangun personal branding, menghasilkan pendapatan dari dunia online. Yang selanjutnya ada sharing skill dan pengalaman. Jadi setelah tujuannya mulai jelas, yang kedua kita susun strateginya, gimana caranya kita bisa mencapai mimpi kita tersebut. Misalnya tujuan teman-teman ini di atas, terus teman-teman lagi ada di bawah nih. Nah, kita kan harus cari jalannya gimana caranya dari bawah sini sampai ke atas sini. Oke? Yang harus dipersiapkan yang pertama ya skillnya. Bisa skill komunikasi, skill public speaking, ataupun skill edit video, edit foto, ataupun skill-skill yang jadi dasar dari suatu bidang yang teman-teman pilih. Itu harus dikuasai dulu. Terus peralatan yang mendukung agar mempermudah teman-teman untuk membuat konten itu, kalau misal masih belum ada budget, kita gunakan dulu yang kita punya. Misalnya belum punya lighting, ya udah pakai yang lighting matahari selesai. Atau kita belum punya tripod, kita solasikan HP itu di tembok atau di kursi kayak gitu. Atau belum punya mic, kita pakai speaker yang ada di handphone kita aja, tuh udah cukup banget. Terus setelah skill kita mulai asah, kita miliki skill dasarnya, terus peralatan kita sesuai yang kita butuhkan. Yang selanjutnya yang paling penting, ketika mulai bikin konten, apakah konten yang kita buat itu sudah bagus. Bagus artian di sini bukan sekedar eye-catching ataupun editannya seperti pro atau desainnya pakai aplikasi ini, tapi value yang ada di dalam konten tersebut apakah sudah bisa diterima dengan baik oleh target audiens teman-teman. Misalnya, saya hari ini bikin konten video tutorial cara merajut benang menjadi sebuah baju anak kecil. Oke, tutorialnya saya upload di YouTube. Saya ingin dengan tutorial tersebut, si target audiens yang nonton itu pasti mereka cari tahu gimana caranya ngerajutnya. Harapan saya mereka jadi tahu gimana cara ngerajutnya. Mereka tahu gimana cara masukin benangnya atau cara menjahitnya seperti apa. Kalau mereka sudah menangkap cara itu dengan tutorial itu dengan baik, value yang saya berikan itu dengan baik, maka pesan yang saya harapkan kan mereka jadi ngerti cara menjahit ataupun merajut sebuah benang menjadi sebuah baju misalnya. Mereka berhasil mendapatkan itu. Secara nggak langsung mereka akan percaya dengan konten teman-teman ini bahwa bisa membantu problem mereka ini terselesaikan. Yang tadinya mereka kebingungan cari tutorial sana sini buat merajut itu kayak apa, mereka masih bingung. Terus ketemu konten teman-teman yang valuable itu tadi,
Akhirnya mereka menjadi terbantu banget dengan adanya video tersebut. Akhirnya mereka bisa saja mereka like, komen, atau follow, bisa jadi seperti itu. Jangan sampai first impression dari target audience kita ketika pertama kali datang ke konten yang kita buat, mereka merasakan nggak puas, mereka merasakan kok kayak gini sih kontennya. Aslinya mereka itu sangat butuh konten yang teman-teman buat itu aslinya ya. Berhubung kontennya mulai dari misalnya gaya bahasanya nggak sesuai dengan target market mereka, lalu cara pembawaannya kalian masih bertahap ya, masih perlu perkembangan lagi, atau misalnya videonya nggak jelas, mereka jadi makin bingung, maka mereka akan sulit untuk balik lagi ke sosial media teman-teman ya. Jadi sekarang cek apakah konten teman-teman ini sudah layak tonton oleh target audience apa belum. Jadi oleh karena itu kita harus memahami yang namanya 1% better every day. Setiap hari kita upgrade. Misalnya konten pertama kita masih acak-adul, misalnya editan kita masih jelek banget, ataupun suara kita masih cempreng, kita masih kaku. 1% setiap hari kita upgrade. Setelah misalnya kita pertama kali ngomong itu kaku, besoknya kita upgrade, kita ngomong jadi lebih lancar, maka problem itu terselesaikan. Tinggal kita memperbaiki problem-problem yang lainnya sampai menjadi sebuah konten yang bisa dinikmati dan mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan sesuatu dari konten yang teman-teman buat ke target audience. Sekarang cek idola teman-teman, misalnya entah penyanyi, artis, ataupun konten kreator lain yang menjadi inspirasi teman-teman. Cek video pertamanya, pasti mereka melakukan hal yang sama. Mereka mulai aja dulu, tapi terus memperbaiki setiap harinya agar lebih baik lagi ke depannya. Oke. Setelah itu kita persiapkan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu gimana caranya kita bisa mengembangkan skill konten kreator atau influencer ini ke tahap yang lebih besar lagi, yaitu kita bisa mengembangkan suatu bisnis dari modal konten kreator. Jadi kita bisa membangun bisnis jalur konten kreator ataupun jalur influencer ya. Jadi benefitnya teman-teman itu bisa yang pertama, followers sudah ngerti teman-teman, udah kenal kalian itu siapa, lalu kontennya membahas tentang apa, mereka sudah mulai percaya dengan konten teman-teman, dan masih banyak lain benefit yang bisa didapatkan ketika teman-teman nggak stop mengandalkan misalnya ada buat dapetin penghasilan kalian, misalnya di YouTube kalian bergantung pada Google AdSense. Nggak seperti itu, tapi kalian bisa mengembangkan followers ataupun subscriber itu tadi menjadi seorang buyer di produk bisnis yang teman-teman jual. Oke. Untuk kan yang namanya subscriber, follower itu kan ketika kita mendapatkan 1000 followers ataupun subscriber di YouTube kita misalnya, kita mungkin bisa aja jadikan mereka sebagai aset digital kita, sebagai penghasil AdSense kita. Mungkin saja mereka bisa. Tapi ketika mereka dipindahkan ke Instagram, 1000 orang itu belum tentu mau dan belum tentu bisa mereka. Maka yang harus dilakukan adalah, ini saya kasih tips ya, teman-teman bikin konten yang namanya lead magnet, yaitu sesuatu yang kita buat secara gratis dengan kemungkinan besar dengan syarat agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang gratis ini, mereka menukarnya dengan database mereka, mulai dari nama mereka siapa, email mereka apa, lalu nomor telepon mereka berapa. Umumnya seperti itu. Dengan tujuan kita bisa nge-follow up mereka. Ketika kita punya produk baru, kita ingin promosi atau launching suatu produk, kita bisa broadcast, kasih tahu secara personal ke mereka. Kalau lewat subscriber, kan subscriber itu nggak bisa kita handle satu persatu ya, kan bukan punya kita datanya. Memang subscriber datang ke kita, tapi datanya mana? Kita nggak tahu, nomor telepon, nama, lalu email, agar kita bisa broadcast, kita nggak tahu. Yang punya kan ya YouTube-nya, misalnya kayak gitu. Maka kita harus buat yang namanya lead magnet sebagai umpan, agar kita bisa mendapatkan database tersebut. Selanjutnya, ketika kita sudah punya database, yang harus kita lakukan adalah follow up. Misalnya kita gunakan yang namanya email marketing.
bisa aja teman-teman kirim email satu persatu secara manual ke email yang ke database yang teman-teman miliki. Tapi kendalanya kayak gini, email yang kita kirimkan itu belum tentu dibuka oleh mereka. Kita nggak tahu email kita yang kita kirimkan itu dibuka atau enggak, cuma di skip atau seperti apa. Maka kita juga memerlukan yang namanya tools ataupun layanan penyedia agar kita bisa tahu apakah email yang kita kirimkan itu berhasil atau enggak, seberapa besar persen mereka membuka email yang kita kirimkan. Nah, dengan salah satu cara alternatifnya bisa ajak mereka untuk join ke suatu grup ataupun buat komunitasnya tentang, misalnya tadi saya bahas tentang rajut, kita buat komunitasnya ataupun grupnya tentang para orang-orang yang ingin belajar rajut untuk masuk ke dalam grup. Di sana kita akan membangun yang namanya engagement, kita bangun yang namanya interaksi, diskusi untuk mencapai mimpi. Misalnya untuk jadi kita misalnya bikin misalnya teman-teman tadi rajut ya, mimpi mereka jago untuk merajut adalah mereka bisa misalnya bisa go internasional, menjadi perajut profesional, misalnya menjadi seorang yang terkenal dengan skill merajutnya. Maka bersama-sama dalam satu grup itu mencapai tujuan tersebut. Ya misalnya saling diskusi, saling tanya. Jadi meskipun teman-teman ini belum expert, tapi kita bisa loh diskusi, nggak harus expert ya. Kita harus diskusi, saling tanya, saling bantu untuk mencapai mimpi tersebut. Mimpinya apa? Menjadi orang yang jago merajut secara profesional misalnya kayak gitu. Nah, dari ketiga poin ini, mulai dari tujuannya apa, lalu strateginya seperti apa, selanjutnya kita scale up dari influencer menjadi sebuah bisnis. Agar misalnya kalau kita, misalnya bayangkan aja platform teman-teman ini tiba-tiba nggak ada, YouTube-nya hilang, Instagram-nya hilang, TikTok-nya hilang. Maka yang kita lakukan, kita sudah punya database mereka, kita sudah mulai membangun bisnis kita. Meskipun nggak ada sosial media tersebut, kita bisa bangun lagi karena mereka sudah terkumpul di dalam yang namanya komunitas ataupun grup yang kita buat kayak gitu. Jadi content creator itu menurut saya cuma pintu masuk aja agar kita bisa mengembangkan untuk bisa berjualan online. Kita bisa menggunakan jalur content creator, tapi harus dipahami kalau berhenti di content creator aja, yaitu terserah kalian, pilihan ada di tangan teman-teman. Tapi sayang banget kalau berhenti di tengah jalan, misalnya buat ngandelin AdSense atau buat kalian habis jualan, habis itu laku, kalian jualan di YouTube, dapat AdSense, dapat misalnya posting produk kalian laku, tapi setelah itu nggak kalian follow up lagi mereka, kalian jaga si pembeli ini agar tetap menjadi penikmat konten teman-teman atau penikmat dari produk bisnis yang teman-teman jual, itu sayang banget. Jadi mindset, oke, di video ini mindsetnya harus dibenerin dulu, tujuannya apa, strateginya apa, habis itu gimana cara scale-nya. Di next video saya akan masih membahas tentang dasar-dasarnya agar teman-teman ini semakin yakin dan semakin mempersiapkan betul untuk menjadi content creator ini yang seperti apa ke depannya. Oke, jangan lupa tonton yang video ini. Oke. Semoga bermanfaat. Saya Agung Dimas dan sampai jumpa.